pembelajaran ya. Kita berdoa dulu ya. Silahkan Ketua kelas pimpin doa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Minta maaf ya, hari ini saya pakai baju ini ya, army look. Karena gini, hari ini nih ada acara di sekolah ya, ada acara di sekolah, pindah-pindah ruangan. Jadi akhirnya disuruhin pakai baju yang ini, tidak baju formal ya, jadi minta maaf hari ini kenapa jadi memakai pakaian yang kurang ini ya, agak santai lah, jadi gitu. Baik, kita mulai ya pembelajaran hari ini, yaitu dan kita membahas tentang sinyal analog dan digital. Oke, saya munculkan. Jadi tolong diingatkan ya, absennya nanti sekitar jam 9:30 ya. Minta tolong diingatkan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang perbedaan sinyal analog dan digital ya. Kita ulang sedikit ya, bahwa kalau sinyal analog dia kontinu atau terus-menerus. Nah, sedangkan sinyal digital dia terputus-putus ya, berdasarkan jenis sinyalnya sendiri ya, yaitu sinyal gigi gergaji. Jadi dia ada high dan low, 1 dan 0. Nah, kemudian untuk sinyal analog bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya rendah. Ya. Jadi kalau apalagi misalnya digunakan dia misalnya cuma 2 arah ya, itu bagus sekali. Nah, sementara kalau misalnya lalu lintasnya tinggi, nah itu akan menyebabkan banyaknya nanti terjadi noise. Ya. Terus kemudian digital itu bisa bagus digunakan untuk komunikasi yang lalu lintasnya tinggi. Ya. Karena sistem pentransmisiannya itu memakai biasanya bisa memakai paket ya, paket data. Ya, kemudian kalau analog errornya besar. Ya, bisa jadi ya kemarin kita pahami analog ini karena noise ya. Kemudian kalau misalnya sebuah komunikasi itu terputus ya, itu sama sekali tidak bisa lagi diulang misalnya. Sementara kalau digital ya, apabila saluran komunikasinya putus ya, kita misalnya mau datanya dikirim ulang tuh masih bisa karena ada rekamannya. Kemudian analog perbaikan error sulit ya, karena tadi sifat dari sinyal analog yang memakai transmisi tembaga ya, itu terpengaruh oleh berbagai macam
faktor seperti misalnya noise ya, kemudian misalnya resistansi dari tembaganya sendiri ya, itu bisa juga menyebabkan kerusakan atau gangguan. Kemudian misalnya terkelupasnya isolasi itu juga menyebabkan kualitas komunikasinya juga rendah. Kemudian juga banyak ya macam-macam kenapa jadi analog ini lebih sulit untuk diperbaiki. Tetapi kalau yang digital itu lebih mudah diperbaiki karena pengirimannya biasanya ada proses mengirimnya secara berkala ya. Jadi apabila misalnya terjadi data yang terkirim itu kurang, maka bisa diminta kembali. Kemudian sinyal analog mudah terkena noise, ya seperti kita pahami juga. Sinyal digital tahan terhadap noise. Kemudian sinyal analog kapasitas informasinya sedikit, sementara sinyal digital kapasitas informasinya besar. Nah, jadi suatu sambungan ya itu kalau di analog itu satu kabel untuk satu nomor ya. Sementara kalau yang di digital ya, satu kabel itu bisa melayani beberapa nomor pelanggan. Nah, itu. Kemudian juga kapasitas data yang misalnya dihantarkan itu kalau yang pakai tembaga murni itu lebih sedikit ya ketimbang yang memakai transmisi digital atau misalnya memakai kabel optik ya. Kemudian yang lain adalah sukar dilakukan modifikasi informasi. Ya. Kenapa jadi sukar dilakukan modifikasi informasi? Karena dia bersifat analog tadi. Ya, jadi untuk misalnya ada sebuah rekaman ya, kemudian kita merubah misalnya beberapa frekuensi tertentu yang misalnya kita memasukkan ke dalamnya itu agak susah ya. Sementara kalau misalnya dia adalah digital, dia lebih mudah untuk dimodifikasi. Ya. Kemudian menggunakan konsep frekuensi kalau analog. Ya. Sementara digital menggunakan konsep biner atau 0 dan 1. Kemudian analog boros bandwidth ya. Karena tadi dia memakai frekuensi. Sementara frekuensi tadi harus dibatasi ya. Jadi tidak bisa kita menggunakan frekuensi secara berpindah-pindah atau misalnya seperti apa. Jadi harus tetap ya, karena tetap kemudian frekuensi lain frekuensi penggunaan frekuensi di telekomunikasi lain itu juga perlu juga. Makanya hal yang terbatas itu menyulitkan ya kalau memakai sinyal analog. Sementara yang digital itu hemat bandwidth ya,
Dalam artian karena dia sistem salurannya yang lebih kapasitasnya yang lebih besar. Baik, dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita ada Pak. Iya. Kita lanjut ya. Kelihatan di layar? Kelihatan Pak. Kelihatan. Ya. Sistem komunikasi analog dan digital. Perbedaan modulasi analog dan digital. Ya, modulasi ini artinya dia menggabungkan dua frekuensi ya. Dua frekuensi. Sinyal analog adalah sinyal yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Misalnya teknologi telepon yang menggunakan bentuk komunikasi elektronik berupa proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik, ya, baud ya istilahnya, yang bersifat variabel dan terus-menerus. Ya, kecepatan rambat gelombang disebut dengan hertz atau satuannya hertz ya, diukur dalam satuan detik. Sistem transmisinya lambat dan mudah terjadi noise atau error. Terdapat amplifier untuk penguatan ya, atau gain. Jadi untuk menghantarkan sinyal analog itu perlu penguat sinyal. Nah, istilah menguatkan sinyal itu amplifier nama alatnya. Nah, penguatan tadi itu istilahnya adalah gain. Jadi sebuah sinyal yang kecil nanti dibesarkan, dikuatkan ya frekuensinya tadi diperbesar agar supaya sampai ke tempat tujuannya nanti bisa sempurna ya seperti waktu pengiriman ya, karena tadi dia memakai saluran transmisi berupa kabel tembaga. Kemudian sinyal digital. Nah, sinyal digital itu terdiri dari high dan low atau nanti disebut biner, disingkat bit ya. Merupakan hasil teknologi semikonduktor yang merubah sinyal menjadi high dan low secara terputus-putus atau diskret. Nah, kalau yang analog tadi dia terus-menerus ya. Dia tidak terputus. Lebih cepat dari sinyal analog. Mempunyai regeneratif repeater sebagai penguat sinyal dan pembersih sinyal dari noise. Jadi kalau yang di analog tadi ampli nama penguatnya, kalau yang di digital ya dia repeater ya sebagai penguat sinyalnya. Istilahnya aja yang beda ya. Kalau yang di analog dia terus menerus, kalau yang di digital dia terputus-putus.
Nah, kemudian ini adalah gambar sinyal untuk analog dan digital, ya. Yang di atas itu yang mempunyai gelombang yang landai dan ada bukit, ada lembahnya, ya, ada yang tidak tajam, ya, istilahnya. Nah, itu analog. Kemudian yang di bawah yang bentuknya kotak-kotak, ya, seperti kotak, ya, itu bersudut, ya. Ini yang digital. Karena dia sinyalnya itu cuma memuat high dan low. Nah, kemudian yang di bawah ini, ya, yang gambar ketiga itu adalah proses dari sinyal digital, ya. Nah, jadi saya pernah menceritakan juga, ya, tentang ini, ya. Jadi nanti proses ini adalah proses dari suara manusia, ya, kayak kita sekarang, ya, ada proses belajar mengajar, kita ngomong, ya, dengan sinyal analog, ya, itu sinyal yang bisa didengar oleh telinga manusia. Nah, itu kemudian dia nanti akan masuk ke mikrofon, ya, kemudian dia secara elektronik, ya, di mikrofon nanti ada karbon yang bergetar, ya, karena getaran suara tadi dia bergerak ke segala arah, ya. Nah, itu nanti menimbulkan sebuah sinyal. Nah, sinyal tadi nanti diubah di perangkat analog to digital, ya. Jadi sinyal yang kelistrikan tadi nanti diubah di perangkat analog digital menjadi pesan atau data digital. Nah, kemudian data digital tadi dilalukan DSP, ya. Dilalukan di DSP atau nanti dia disebut sebagai transmisinya. Nah, lalu di sisi penerima itu nanti bertemu lagi dengan alat, ya, digital to analog. Nah, jadi mengubah dari digital ke analog. Nah, nanti di digital to analog ini dihasilkan data digital tadi diubah menjadi data analog. Dibalik, ya. Tadi dikirim dari analog ke digital, kemudian sekarang dari digital ke analog, dibalik. Nah, kemudian analog yang dihasilkan dari digital to analog tadi oleh proses elektronika nanti terhubung ke speaker. Nah, terhubung ke speaker. Menghasilkan sinyal kelistrikan yang nanti terhubung ke magnet menghasilkan getaran. Ya, kalau dia tegangannya tinggi, dia akan lebar, ya. Kalau getarannya rendah, tegangannya rendah, dia akan mengecil, ya, bergetarnya. Nah, itu kemudian nanti getaran tadi yang akhirnya menghasilkan suara yang bisa didengar di penerima. Begitu prosesnya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi Pak simpelnya, jadi simpelnya mana Pak komunikasi itu
awalnya dari analog, diubah ke digital, nyari jadi analog pulang kayak itu kah? Iya, benar. Tapi nanti melalui transmisi. Nah, transmisinya ini bisa memakai optik, bisa memakai microwave yang kayak di sinyal HP itu kan tidak pakai wireless kan ya, tidak pakai kabel, tapi dia pakai elektromagnetik. Nah, jadi transmisinya itu. Makanya misalnya kayak komunikasi antar HP ya, itu kan kita nelpon ya, bersuara di mic-nya, kemudian nanti di handphone tadi terjadi proses pengubahan ya dari analog ke digital. Nah, kemudian nanti paket data digital tadi dikirim ke saluran telepon ya, saluran telepon, kemudian ditransmisikan ya melalui misalnya kita pakai elektromagnetik ya, melalui BTS misalnya ke tempat nomor yang kita hubungi ya. Nah, lalu dari nomor tersebut data digital tadi diubah lagi. Nah, terserah aja perangkatnya, bisa misalnya perangkatnya tuh misalnya memakai HP juga misalnya, atau misalnya memakai laptop ya. Jadi dari perangkat digital ya Pak, digital tadi diubah jadi digital to analog. Nanti kemudian dari digital to analog nanti terhubung ke speaker, lalu kita bisa mendengar suara dari orang yang menelpon. Demikian juga misalnya kayak gambar streaming misalnya. Seperti itu juga. Jadi frekuensi dari kamera ya, kamera menangkap frekuensi warna. Nah, kemudian dia nanti diubah frekuensi tadi itu menjadi digital, paket digital yang kemudian ditransmisikan lalu diterima di penerima ya. Kita misalnya melakukan streaming ya, diterima sama orang yang menonton kita ya, mengeling dengan streaming kita. Kemudian dia paket data tadi diubah dari digital ke analog ya. Kalau di microcontroller itu di daerah unit input output ya, nanti diubah di sana menjadi sinyal frekuensi. Nah, kemudian sinyal tadi dihubungkan ke layar. Makanya akhirnya nanti kita bisa menerima, mata kita itu bisa menerima perbedaan warna di layar. Sama seperti kayak sekarang ya. Kita kan bisa melihat layar itu berwarna, yaitu karena tadi frekuensi tadi. Nah, jadi frekuensi warna, frekuensi suara, nah itu semua analog. Sampai sini paham? Jadi analog itu adalah komunikasi yang bisa dilakukan oleh manusia sesama manusia, nah itu, atau manusia ke benda itu harus memakai analog. Nah, tapi nanti antar perangkat, nah itu komunikasinya cuma bisa menggunakan digital. Paham lah? Paham. Nah, makanya kita misalnya mau berbicara dengan teman kita kan kita menggunakan frekuensi suara. Kemudian kita melihat sebagai frekuensi warna. Nah, sementara ke benda-benda elektronik ya,
kita juga disuguhi hal yang sama. Kita melihat layar, berarti kita melihat frekuensi warna. Kita mendengar suara di speaker, kita mendengar frekuensi suara. Nah, begitu. Nah, dari siapa? Dari informasi data digital yang masuk ke perangkat kita. Gitu. Atau misalnya informasi digital yang mau kita share ke orang lain. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Pak. Gimana nih? Kok diem aja? Ada Pak. Oh iya. Ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Jenis modulasi analog dan digital. Sinyal analog mudah terdegradasi karena adanya gangguan noise. Seperti kita pahami tadi ya, macam-macam ya penyebab dari noise. Nah, sinyal digital gangguan harus tidak melebihi batas yang diperbolehkan. Jadi sinyal digital ini juga bisa terganggu ya. Karena kenapa? Semuanya itu kan memakai frekuensi, memakai kekuatan elektromagnetik ya. Nah, itu juga memiliki banyak gangguan ya yang harus diatasi. Tapi tetap harus ada batasan gangguan tersebut ya. Sinyal yang dikirim secara kualitas sama dengan sinyal yang diterima. Nah, ini syarat utama dari komunikasi ya. Semakin bagus sebuah komunikasi itu bagaimana supaya data yang dikirimkan itu seperti data yang diterima. Ya. Semakin bagus data yang diterima ya, kualitasnya itu semakin bagus sebuah komunikasi tercipta ya. Maka dikembangkanlah metode pengubahan sinyal analog menjadi sinyal digital yang disebut PCM ya, seperti kita ada singgung kemarin ya, pulse code modulation. Nah, PCM merupakan metode umum mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Dalam sistem digital, sinyal analog yang dikirim cukup sampelnya saja. Sinyal suara atau gambar yang berupa sinyal listrik analog diubah menjadi sinyal listrik digital melalui 4 tahap, yaitu sampling, kuantisasi, pengkodaan, dan multiplexing. Sampling. Untuk mengirim informasi dalam suatu sinyal, tidak perlu seluruh sinyal ditransmisikan. Nah, cukup diambil samplingnya saja. Cara ini adalah dengan mengambil contoh besaran sinyal analog pada titik tertentu secara teratur dan berurutan. Frekuensi sampling harus lebih besar dari frekuensi yang disampling. Hasil penyamplingan berupa pulse amplitude modulation. Dalam penyamplingan yang diperlukan adalah metode sampling, bukan pulsa sampling. Terus seperti ini ya. Jadi sinyal analog tadi yang berupa frekuensi, nah itu adalah seperti gambar sinusoidal ya, yang di atas ya. Nah, kemudian dimasukkan sampling sinyal digital. Istilahnya itu dicampur. Jadi kedua sinyal ini dicampur. Sinyal analog dan sinyal digital. Ya. Kemudian terciptalah PAM,
signal yang seperti gambar di paling bawah. Nah, seperti itu. Nanti muncul ya. Bentuknya yang seperti ini, kotak-kotak. Nah, terus ini namanya modulasi analog digital. Jadi pencampuran analog dan digital. Jadinya nanti sinyal yang di bawah tersebut. Nah, kemudian kuantisasi. Kuantisasi ada proses pemberian harga pada sinyal pump yang analog modulation tadi. Yang besar dan kecilnya disesuaikan dengan harga pembanding. Setiap pulsa akan diletakkan pada polaritas positif dan negatif dan dibagi menjadi beberapa segmen dan subsegmen atau interval. Nah ini. Nah jadi sinyal tadi dicuplik satu buah aja ya, yang hasil pencampuran tadi. Satu buah aja diambil. Nah, lalu kemudian diberi besaran tegangan. Nah, seperti ini. Jadi, diberi besaran itu nanti misalnya ada 0 sampai 1. Nah, kemudian di periode waktu misalnya anggap aja satu gunung dan lembah ini misalnya 10 second ya. Jadi untuk apa? Misalnya untuk bukan 10 second di sini 60 second ya. Jadi pada waktu misalnya sinyal analognya itu dari titik 0 sampai ke titik 5, nah misalnya tegangannya itu adalah 0,4 volt misalnya. Nah kemudian pada saat waktu ke 10, ya ini ada 60 ya pencuplikannya. Jadi pada saat waktu ke 10 second misalnya, tegangan yang dihasilkan itu adalah 1. Nah, jadi besaran yang ada ini nanti dilakukan interval-interval ya, atau pembagian segmen. Nah, seperti kita lihat di sini kan, dari 0 ke 5 misalnya ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 segmen. Nah, kemudian dari 5 ke 10 ya, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 segmen juga yang dibagi. Nah, tegangannya nanti bervariasi dari 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 sampai 1. Nah, begitu. Jadi waktunya berjalan, tegangannya berubah dari kecil sampai besar. Nah, nanti kemudian di waktu ke ini paling tinggi 10 ya, waktu puncaknya tegangannya mulai waktu ke 10 ya. Nanti menurun lagi misalnya waktu ke 15. Nah, jadi pada saat detiknya tuh 15 detik dia tegangannya menurun. Terus sampai di titik 25 second menjadi tegangannya 0. Nah, kemudian setelah 25 ke 30 tegangannya berbalik
Nah, berbalik ya. Jadi negatif. Jadi ibaratnya polaritasnya tertukar. Ya. Nah, sinyalnya tadi. Ya, jadi akhirnya sampai nanti menit ke 60 sinyal tersebut berakhir. Nah, inilah proses kuantisasi. Jadi kuantisasi tadi memberikan tegangan pada sebuah informasi. Tapi juga semakin segmennya itu rapat, ya, maka semakin baguslah kualitas dari frekuensi yang dihasilkan. Ya, kalau suara itu semakin kuantisasinya tuh semakin rapat, maka kualitas kesamaan dari data awal itu semakin akurat. Sampai sini dipahami nggak? Halo? Kok diem aja? Paham, Bisa. Pak. Ayo, kalau paham, tolong salah satu diulang. Ya, diulang. Dua aja deh, pemahaman tentang sampling dan kuantisasi. Itu aja. Saya tanya dulu ya, silakan. Sekalian ngetes nih, diperhatikan nggak anunya? Bentar. Siti Amalia. Ada Siti Amalia. Ada, Pak. Suaranya besarin dong. Ada, Pak. Ya, Siti Amalia. Pengertian sampling itu apa, Siti? Atau Amalia? Siapa? Biasanya sebutanmu apa? Panggilannya apa? Halo? Panggilannya apa tadi? Amel, Pak. Panggilanmu siapa? Amel. Amel. Ya, Mel. Ayo, Mel. Sampling itu apa, Mel? Apa tadi, Pak? Pengertiannya, Mel, bukan yang didefinisikan tadi. Pengertianmu saja. Sampling itu apa? Mengirim informasi, Pak. Kenapa? Mengirim informasi. Sampling. Proses sampling itu ngapain? Bisa? Ayo, tadi memperhatikan nggak? Sampling itu ngapain? Amar. Ada Amar. Amar ada? Halo? Kenapa kemana nih si Amar nih? Buka ini nggak ada orangnya ya? Des Herlendita. Ada? Des Herlendita ada? Nah, ini nggak ada juga berarti. Tolong ya diperbaiki mikrofonnya ya. Jangan kalau misalnya rusak misalnya dibiarin aja. Soalnya kan
ini juga apa mengganggu proses belajar juga kan. Deserendita kemana? Nggak ada ya? Arpan ada? Nggak ada juga. Ada di Kemana chat. nih orangnya? Ada Pak, cuma Mikrofonnya di kenapa? kolom chat tuh. Mikrofonnya kenapa? Faujan. Ada Faujan? Masa mikrofon bermasalah semua ya? Nanti ini ya, perbaiki ya mikrofonnya. Nadia ada? Belum ada, Pak. Nah ya Faujan. Sampling tuh apa? Proses sampling tuh ngapain Jan? Belum. Proses sampling itu apa yang dilakukan? Belum, Pak. Waduh, rupanya nih nggak diperhatikan ya. Belum. Gimana? Teknik pengambilan sampel. Ya, teknik pengambilan Sampel. informasi ya. Teknik pengambilan contoh bisa juga. Jadi sebuah informasi itu diambil satu bentuknya aja ya. Kenapa tadi diambil satu bentuknya aja? Karena dia berupa sinyal analog yang tak kayak tadi apa berupa sinyal apa yang mempunyai gunung dan lembah ya. Jadi sinyalnya tadi diambil ya secara bagian tertentu saja. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya itu tadi apa pengertian dari kuantisasi? Nah, Raudatul. Ada Raudatul? Raudatul ada? Ada. Apa tul? Pengertian dari kuantisasi tapi memakai bahasamu sendiri tul. Kuantisasi itu apa? Ayo, perhatikan kada? Kamu sambil ngapain tadi? Proses pemberian Hah? Nggak harga dengar? pada sinyal pump ya, Kak. Kenapa? Proses pemberian harga pada sinyal pump. Ya, proses pemberian harga di sini harganya berupa tegangan. Baik, kita lanjut ya. Nah, kemudian compounding. Compounding adalah proses memperbesar atau memperkecil sebuah sinyal amplitudo. Nah, jadi gambarannya seperti ini, ya.
compounding. Jadi sinyalnya yang titik-titiknya tidak berwarna ya. Yang paling bawah. Nah, itu yang awal, yang tanpa compounding. Nah, lalu itu dengan yang warna oranye itu berarti HASC ya. Kemudian ada RFC. Nah, lalu ada MC. Dan yang merah itu LMC. Nah, jadi titik-titiknya yang tadi di tempat-tempat tertentu berubah. Ya, menjadi lebih tidak terlalu besarannya tidak terlalu drastis perubahannya ya. Nah, kalau kita baca seperti ini. Misalnya tegangan itu dari 6 sampai 11 volt ya misalnya. Nah, kemudian waktu ya itu dari 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nah, sebelum compounding, sebelum di compounding itu dari waktu pertama ya sampai ke 5 ya, itu tegangannya adalah di titik 10,5. Nah, kemudian menurun menjadi di bawah 9. Ya. Nah, lalu setelah periode 5 ke 10 ya, dia menurun lagi di angka antara 8 dan 7,5. Demikian seterusnya. Nah, kemudian setelah proses compounding, dia diubah ya dari yang tadi tegangannya itu posisinya 10,5 ya menjadi tegangannya itu berubah ya jadi 11 di awal. Nah, kemudian sebelum second kelima dia turun di 9,5. Nah, jadi istilahnya compounding itu fluktuatif dari tegangan itu diperkecil. Tapi tidak menghilangkan sinusoidalnya. Tidak menghilangkan gelombang awal, gambaran gelombang awalnya tadi. Nah, itu mengcompounding. Istilahnya compounding itu mengkompres, merubah untuk memperbaiki begitu loh, supaya tegangan yang terlalu fluktuatif tadi menjadi lebih sederhana. Itu compounding. Nah, terus kemudian proses terakhir itu adalah coding. Ya, coding. Coding merupakan sebuah proses perubahan dan merubah besaran amplitudo menjadi bentuk digital. Proses memproses secara elektronik oleh perangkat encoding menjadi 8 bit word PCM hasil kuantisasi. Bit paling kiri dari word PCM jika 1 menyatakan level positif, jika 0 menyatakan level negatif. Pengkodaan menghasilkan 256 beda sampling yang memerlukan 8 bit. Nah, jadi itu dari hasil sampling tadi
dibuatlah kode binernya. Itu merupakan proses pengkodaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita jam berapa selesai? Tunggu mencek. Jadi kita absen dulu ya. Jam 10, Pak Ai. Iya, tapi kira-kira 10 menit lagi kita selesai. Kita absen dulu. Jumlah siswa 26 ya? Ya, Dam? Iya. Belum cek sebentar. Siapa, Dam, yang Dimas nggak masuk? Dimas Ramadan. Siapa? Dimas. Dimas. Siapa lagi? Bapak. Pak, Siapa? Dimas tuh sakit, Pak Ai. Oh, sakit 2 Oh, hari Dimas ya. sakit. Kalau yang ada keterangan nggak usah, nggak apa-apa. Ya Yang nggak sudah, ada keterangan aja. ada artinya Pak Ai, cukup aja. Oh, cukup semua. Sangka ulun Dimas garingnya 1 hari aja kayak itu. Oh iya. Oke. Saya kirim dulu ya absennya. Jadi kita ulang sekali lagi ya. Prosesnya PAM itu ada sampling, ada kuantisasi atau pemberian besaran, kemudian ada compounding atau mengecilkan fluktuasi dari sinyal, kemudian ada coding atau menyusun besaran untuk data digital. Oke. Kita lanjut sedikit ya, 10 menit lagi. Komunikasi data. Ya. Komunikasi data adalah komunikasi di mana source adalah data atau informasi yang disajikan dalam bentuk isyarat sinyal di bit biner. Pada dasarnya, komunikasi adalah proses pengiriman informasi dari satu titik ke titik yang lain dengan kode biner melewati transmisi dari peralatan switching antar komputer, dan terminal atau komputer dan peralatan. Nah, istilahnya seperti itu ya. Kemudian elemen dasar dari komunikasi data ada 5 ya. Sumber atau source. Ya, source itu kalau kayak kita sekarang berarti guru misalnya ya. Kemudian pengirim atau transmitter. Pengirim ini perangkat ya, perangkat pengirim. Kemudian sistem transmisi. Ya, sistem transmisi ini yang menyambungnya, ya penyambungnya istilahnya. Bisa nanti menggunakan guided atau unguided. Nah, supaya ingat lagi apa guided, apa unguided ya. Kemudian penerima. Penerima itu misalnya kayak sekarang namanya penerima itu receiver ya. Penerimanya siswa misalnya. Kemudian yang kelima adalah tujuan, destinasi. Itu elemen dasar dari komunikasi data. Ya. Karakteristik komunikasi.
Satu, pengirim. Akurasi, ketepatan waktu, keterlambatan pengiriman paket data. Jadi karakteristik komunikasi itu terdiri dari pengirimnya ya. Jadi pengirimnya ini dari apa ya. Kemudian akurasi ya, ketepatan pengiriman ya. Kemudian ketepatan waktu. Nah, pengukurannya itu ketepatan waktu dari pengiriman. Jadi semakin waktunya tuh, waktu antara pengirim dan penerima itu semakin jedanya tuh semakin kecil, maka karakteristik komunikasinya tadi semakin bagus. Ya. Kemudian jitter atau keterlambatan pengiriman paket data. Jadi semakin kecil jitter, ya, jadi karakteristik komunikasinya tuh semakin bagus. Nah, kalau yang akurasi tadi, apakah paket data tadi terkirim tepat sasaran? Nah, lalu penerapan transmisi data paralel dan serial. Ya. Pengiriman data secara serial yaitu suatu sistem pengiriman data yang dilakukan dengan satu persatu melalui satu saluran. Nah, jadi data serial itu dikirim secara berurutan, ya, sama kayak analog tadi, ya. Kalau analog kan secara terus-menerus, ya, sama serial juga secara berurutan. Jadi pengiriman data secara serial ini itu tidak bisa, misalnya data terakhir, data sebelumnya, data sesudahnya ya dikirim duluan, nggak bisa. Jadi dia harus, istilahnya tuh harus ada antriannya. Ya, kenapa jadi bisa seperti itu? Karena biasanya data serial itu dari kabel ya, dari kabel biasanya. Jadi dia harus mengikuti dari urutan. Pengiriman data, kalau data paralel ya, pengiriman data secara paralel ini berarti kabelnya itu tidak satu, tapi ada beberapa kabel. Nah, pengiriman data secara paralel adalah pengiriman data secara serempak di masing-masing saluran. Nah, kalau yang serial itu salurannya satu. Nah, kalau yang paralel itu banyak saluran. Nah, biasanya kalau yang serial tadi itu misalnya dia adalah 4 bit. Jadi 4 bit itu misalnya bitnya tuh 1010 itu dikirimkannya tuh satu clock itu 1 bit. Jadi detak pertama misalnya 1 dikirim. Detak kedua 0, misalnya 0 dikirim setelah detak kedua. Detak ketiga misalnya angkanya adalah 1, berarti 1 yang dikirim. Detak keempat misalnya 0, berarti baru 0 yang dikirim. Jadi mengirim satu paket data yang 4 bit misalnya 1010 itu memerlukan 4 kali detak ya untuk serial. Nah, tetapi nanti kalau dia untuk paralel itu kalau dia adalah datanya tuh berupa 4 bit, berarti salurannya itu ada 4. Nah, jadi misalnya datanya tuh adalah 1010, pas waktu dikirim secara paralel, dia akan dikirim langsung semua. Ya, jadi
1 kali detak itu 4 bitnya dikirim semua. 1010. Dengan tambahan pada masing-masing sistem tersebut tanda receiver agar data dapat disusun dan tidak tertukar. Jadi ada lagi penyusunnya, ya, penyusunnya. Data tadi sebagai data yang dikirim, ya, namanya tanda receiver. Perbedaan kedua sistem ini adalah paralel pada jarak dekat dan serial bisa dilakukan dalam jarak jauh. Nah, jadi makanya data paralel itu, sistem pengiriman secara paralel itu biasanya adanya tuh kalau kita belajar di microcontroller itu di dalam mesin. Kalau data serial itu biasanya antar perangkat, ya, perangkat kita, laptop atau misalnya HP, ya, dengan perangkat lain. Itu biasanya memakai data serial. Kalau yang di dalam perangkat itu biasanya sambungannya adalah sambungan paralel. Ya, begitu. Sampai sini kalau ada pertanyaan silakan. Jadi simpelnya kalau serial tuh satu-satu, amun paralel kawa sekali bertekan gitu kah? Iya, langsung. Tapi adanya biasanya paralel itu di dalam perangkat. Ya. Kalau yang serial ya di luar biasanya. Ya kayak kabelan misalnya, itu kan serial. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ada Pak. Baik. Ya, baik ya. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Besok insya Allah kita ketemu lagi ya, tapi mungkin tidak di studio ya, kita ketemu di Meet biasa. Ya, jadi terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.